Hai, ketemu lagi bersama saya Rizal SRG di channel teman mengenai teman-teman pola yang ketiga. Teman-teman kalau mengatakan anxiety itu ada di pikiran dan dari pikiran. Orang yang tidak punya lambung itu kemungkinan dia punya anxiety itu ya mungkin. Hai, ketemu lagi bersama saya Rizal SRG di channel teman anxiety teman-teman. Nah, di momen berikut ini, hari ini saya akan ngebahas mengenai pola yang ketiga dari 4P. Pola yang ketiga ini adalah pola pikir. Ini yang paling teman-teman tunggu mungkin ya. Kenapa? Karena selama ini teman-teman merasa bahwa saya semua ini dari pikiran. Saya setuju buat teman-teman kalau mengatakan anxiety itu ada di pikiran dan dari pikiran. Saya tidak menampik. Tetapi yang perlu saya ingetin ke teman-teman, dikarenakan pikiran tadi kita sudah juga mengalami yang namanya GERD ataupun sensasi pada lambung. Karena otak kedua manusia itu adalah lambung. Nah, begitu juga lambung, jika bermasalah, dia bisa berefek kepada pikiran. Oleh sebab itu, kenapa saya bilang, teman-teman, biasanya orang yang punya lambung, itu kemungkinan dia punya anxiety itu, ya, mungkin 50-50. Jadi orang yang punya lambung belum tentu punya penyakit lambung atau gangguan lambung. Belum tentu dia punya anxiety disorder. Tetapi kalau dari persepsi saya, orang yang punya anxiety 80% dia punya gangguan pada lambungnya. Karena dari lambung bisa ke otak, dari otak bisa ke lambung. Nah, untuk di pola pikir ini, saya tetap mengingatkan teman-teman untuk menjaga pola hidup dan pola makan. Beberapa kali saya sampaikan di VT saya sebelumnya bahwasanya kalau teman-teman punya anxiety disorder, maka perhatikan juga pola hidup dan pola pikir dan juga pola makan Anda. Tetapi di sini saya mau mengajak teman-teman kembali lagi mengingat pola makan dan pola hidup. Kenapa? Ini adalah langkah dasar yang kita lakukan untuk mengajak pola pikir Anda perlahan-perlahan mulai ke arah yang lebih baik. Dan ini juga mengajak Anda kembali ke jalur yang memang seharusnya kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Ya. Di pola makan, teman-teman diingatin untuk makan 4 jam sekali dan jangan tidur atau berbaring sebelum 2 jam. Jadi teman-teman boleh berbaring itu setelah 2 jam. Nah, kalau teman-teman tidak berbaring, maka teman-teman akan melakukan aktivitas apapun itu kecuali sosial media untuk beberapa bulan ya, seperti saya ingatkan. Karena kita juga di pola hidup diajarkan untuk puasa sosial media selama kita menjalankan basic atau pola makan dan pola hidup. Nah, di sini kenapa sih saya tetap mengingatkan kita untuk mengingat pola makan dan pola hidup? Karena tanpa teman-teman sadarin, itu sudah membawa pikiran Anda ke jalur yang seharusnya. Pikiran Anda sudah diarahkan ke tentang apa yang harus Anda lakukan saat itu. Dan beberapa saat saja, tidak ke hari berikutnya. Contoh yang saya katakan, 4 jam sekali kenali makanan Anda. Ketika Anda makan 4 jam pertama, contoh Anda makan 7 pagi, jam 7 pagi. 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 Anda harus makan. Nah, untuk mengenali makanan juga teman-teman kan dibutuhkan
Karena apa? Kita tidak memantang makanan, tetapi mengenali makanan yang mana yang cocok buat kita. Bukan harus dipantang. Saya dan kamu berbeda lambungnya. Mungkin kamu bisa makan pedas 2 sendok, saya makan pedas setengah sendok. Ada yang 1/4 sendok, ada yang memang tidak bisa sama sekali. Nah, oleh karena itu, di dalam perjalanan 1 ke 4 jam tadi, kan teman-teman pasti akan berpikir nih, aku makan apa ya hari ini? Aku masak apa ya bagusnya ya? Enaknya apa nih? Ini enak nih. Semalam aku udah makan ayam. Nah, pikiran Anda kan dibawa ke sana, diajak. Diajak untuk berpikir tentang apa yang Anda inginkan. Nah, sembari teman-teman melakukan pola makan tadi, pola hidup pun kita jalankan. Karena di 4P ini, kita menjalankan pola hidup dan pola makan berbarengan, pola pikir dan pola sifat berbarengan. Begitu. Di pola hidup, kita disuruh puasa sosmed sehingga kita nggak mau lagi pegang handphone untuk scroll-scroll hal-hal yang menakutkan atau mencari penyakit-penyakit. Di pola makan kita diajarkan dengan pola makan yang sehat. Kita berjalan pagi, kita bertai chi, kita produktif. Nah, setelah 2 jam, teman-teman makan, teman-teman bisa melakukan hal produktif. Mungkin ibu rumah tangga yang di rumah bisa mulai membereskan rumahnya atau bagaimana. Itu produktif. Mungkin bapak-bapak yang bekerja ataupun yang lagi di rumah bisa membongkar kipas, bersihkan kipas atau sedang bekerja. Dan teman-teman juga di pola hidup diajarkan untuk bersosialisasi. Boleh video call sama teman-teman lama, cerita, ngobrol masalah-masalah mengenai cerita-cerita, bukan masalah, cerita-cerita nostalgia yang dulu membuat teman-teman bahagia. Jadi tanpa kita sadari, pola makan dan pola hidup itu sudah membawa Anda untuk belajar mengolah pikiran Anda. Sehingga ketika kita belajar mengenai pola pikir nanti, teman-teman lebih gampang mengerti. Karena apa? Sudah tidak ada lagi sensasi pada tubuh. Karena Anda sudah hidup sehat dan Anda tanamkan pengetahuan di pikiran. Ya, teman-teman, untuk mengenai pola pikir, di situ sangat ini ya saya bilangnya. Karena pikiran ini kita yang buat, kita yang ngatur. Kalau Anda bisa berpikir negatif, kenapa kita tidak bisa berpikir positif? Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan. Kalau dari prinsip saya, negatif dan positif itu hanya dari sudut pandang atau persepsi. Bisa jadi positif buat saya, negatif buat Anda. Nah, tapi saya tetap menggunakan kata positif negatif dikarenakan itu adalah bahasa yang gampang untuk kita cerna. Tapi kalau saya biasanya menggunakan apa hal yang saya mau dan apa hal yang tidak saya mau. Ya, jadi hal positif itu adalah hal apa yang saya mau. Negatif itu adalah hal yang tidak saya mau atau tidak saya inginkan. Makanya dari saya katakan itu negatif. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya positif negatif itu adalah mau dan tidak mau. Ya. Nah, kalau pikiran itu sendiri kita yang ciptakan dan kita yang atur, kenapa kita tidak mengatur pikiran kita untuk jauh lebih baik, tidak usah memikir hal-hal negatif. Enak banget, simple banget saya bicara seperti itu. Bener enggak? Itu tidak mudah. Kalau itu mudah, ya mungkin kita nggak seperti ini dan kalian tidak seperti itu. Kalian tidak akan seperti saat ini, anxiety disorder. Nah, trik-triknya bagaimana? Itu tadi, pola makan dan pola sifat itu udah membawa Anda ke arah yang lebih disiplin, ke arah yang mengajak pikiran Anda bahwasanya hal-hal positif yang Anda lakukan, hal-hal yang Anda lakukan sekarang adalah hal-hal yang Anda mau. Tetapi banyak kan teman-teman yang lagi mengalami anxiety disorder, saya paham sangat berat ya. Sesuatunya itu segala sesuatunya itu selalu dipikirkan. Bahkan untuk kesembuhan aja selalu pingin cepat. Teman-teman, kalau seandainya ada obat anxiety yang bisa menyembuhkan, mungkin teman-teman yang
punya ekonomi bagus, dan obat itu ada, akan membelinya. Tapi nyatanya tidak, teman-teman. Obat itu tidak ada, obat yang spesifik langsung dimakan sembuh dalam beberapa saat, tidak ada, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya, mengobatinya dari diri kita sendiri, disiplin. Paham ya, teman-teman? Kalau kita ngebahas pola pikir ini, saya akan ngebahas di pola pikir part kedua yang lebih spesifik lagi mengenai pikiran. Karena kebetulan teman-teman, saya juga adalah seorang hipnoterapi, dan saya juga belajar mengenai bawah alam sadar. Nanti kita akan sharing di sana beberapa saat, dan saya akan menjelaskan bagaimana tentang gelombang otak dan pola pikir kita, bagaimana melatihnya untuk menjadi lebih baik. Dan saya juga pernah ikut webinar mengenai mindfulness, EFT, hipnoterapi, bahkan sampai saya ikut pelatihan yang namanya olah nafas, hanya untuk mempelajari apa sih penyakit mental, terutama untuk anxiety disorder. Ya teman-teman sekalian, nah sekarang teman-teman sudah paham dalam pola 3P yang saya sampaikan, pola pikir tadi sebenarnya sudah mulai kita lakukan dari pola pertama, pola makan dan pola hidup. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, jadi saya rasa teman-teman bisa melakukannya, teman-teman bisa mempraktekannya agar teman-teman tahu apa hasilnya. Ya teman-teman sekalian, saya harap kalian bisa disiplin dan konsisten. Lakukan dengan sebisa mungkin. Kalau memang tujuan kita itu adalah untuk menyembuhkan. Dan ingat, pola 4P bukan hanya membawa Anda akan sembuh dari anxiety disorder, tetapi membuat Anda lebih sehat dan lebih sejahtera lagi dalam kehidupan yang Anda jalani. Sampai jumpa kembali bersama saya SRG di channel Teman Anxiety. Bye.